Dalam seri ini kita akan belajar Bootstrap 5, tapi kita akan menggunakan Bootstrap SAS-nya ya, bukan Bootstrap itu sendiri. Sebenarnya jika Anda tidak tahu, ketika kita ingin menggunakan Bootstrap secara CDN juga bisa. Dan by the way, jika Anda tidak tahu juga bahwa sebenarnya ketika misalnya sudah versi 5, Bootstrap sudah menghapus jQuery loh dari package-nya. Jadi kita tidak perlu lagi install jQuery di project kita ketika kita ingin menggunakan Bootstrap. Tapi popper dia masih pakai hanya karena ya cuman tidak dipakainya karena dia masih pakai tooltip juga di Bootstrap, oke? Nah sekarang ketika misalnya saya buka directory baru makdir learn bootstrap dan saya akan membukanya di text editor saya. Ketika misalnya kita ingin menggunakan Bootstrap secara CDN itu sah-sah saja. Ya kan saya salah buka. Coba saya akan cd into learn bootstrap dulu dan saya akan buka dia ke text editor saya. Coba dulu kan saya buat di sini satu file dengan nama index.html. Ya kan kemudian saya akan refill in Finder biar supaya saya bisa membukanya di browser. Saya open with Google Chrome, ya kan? Dan sekarang kita bisa menggunakan Bootstrap dengan secara CDN saja. Memang, tapi sebenarnya jika kita ingin menggunakannya atau ingin memodifikasinya, itu tidak akan bisa. Kemudian saya akan masukkan lagi JavaScript-nya di bawah. Ya, saya include di sini. Jika sudah saya misalnya buat di sini, apa contohnya? Saya buat di sini di dalam body aja lah, biar supaya bahwasanya ini sudah masuk hanya dengan mengasih kelas bg primary. Maka harusnya jika kita refresh di browser harusnya tidak sudah berwarna biru. Sama seperti yang Anda lihat di sekarang. Tapi sebenarnya intinya bukan ini. Kita ingin mempelajari dia bagaimana caranya Anda bisa memodifikasinya ketika misalnya Anda tidak suka dengan style warna yang seperti itu, Anda bisa customisasinya, kan gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa saya bilang menggunakan Bootstrap SAS? Yang pertama ya memang karena banyak permintaan juga, ya kan. Saya sudah mengajarkan SAS di Persinta, tapi saya belum pernah mengajarkan SAS untuk penggunaan Bootstrap gitu. Nah, oleh karena itu di sini untuk compilernya itu kan macam-macam ya kan. Ada yang namanya Scott, ada yang namanya SAS itu sendiri juga bisa melalui terminal. Tapi saya di sini berpikir lebih cemerlang dengan menggunakan Laravel Mix. Memang kita tidak menggunakan Laravel Mix di sini. Maksudnya bukan tidak menggunakan Laravel Mix, tapi tidak menggunakan Laravel. Kita akan menggunakan dia by stand alone. Ketika misalnya kita mempunyai project, kita bisa menggunakan Laravel Mix itu sendiri. Oke. Yang pertama, jika kita lihat pada dokumentasi, dibilang dia ketika kita ingin menggunakan Laravel Mix, kita harus ikuti step yang ada di sini. Yang pertama, kita disuruhnya buat folder. Sudah saya lakukan yang tadi. Ya kan, learn bootstrap ini adalah foldernya. Yang kedua, kita disuruhnya untuk inisialisasi npm-nya. Dibuat di sini -y hanya karena ketika misalnya kita buat npm ini, dia akan bertanya-tanya siapa autornya. Ketika misalnya dibuat flag y, maka dia tidak akan bertanya dan akan membuat default. Kita copy dan kita paste di terminal kita lagi. Jika sudah, harusnya dia akan membuatkan kita satu file yang namanya package.json yang ada di sini. By the way, index.html ini bisa kita hapus dulu untuk pertama kali karena ya kita anggap dulu empty project, ya kan? Yang kedua, di sini disuruhnya kita untuk install Laravel Mix itu sendiri. Kita copy dan kita paste di terminal kita. Enter. Alright, jika Anda lihat instalasinya sudah selesai dan waktunya sekarang kita membuat file yang namanya webpack.mix.js. Karena jika kita lihat pada struktur yang diberikannya, copy file yang ada di node modulus itu dan paste di root directory-nya. Tapi yang jelasnya jika buat saya cp di sini, penonton saya yang memakai Windows itu tidak akan bisa karena cp itu adalah invalid terminal untuk Windows. Nah, oleh karena itu saya akan membuatnya secara manual. Buka dulu satu file di sini dengan nama webpack, ya kan .mix.js. Yaitu adalah cara manualnya ketika Anda ingin menggunakan command line atau menggunakan Mac, Anda bisa melakukan seperti ini. Tapi yaudahlah, forget it. Kita akan copy yang ada di sini, kita paste di sini. Jika Anda lihat di sini, otomatis ketika misalnya kita dibuat di sini mix.js, source up.js, dia akan mencari di mana file JS dan up SCSS ini. By the way, ketika misalnya Anda tidak tahu perbedaan SAS dengan SCSS, itu sangat mudah sekali. Ketika misalnya saya buat di sini, ini contoh saja ya. Min SCSS misalnya saya buat di sini, nanti akan saya hapus. Saya ingin contohkan kepada Anda bagaimana cara membuatnya. Card, di sini saya buat card, dan di sini saya buat header, dan di sini saya buat misalnya card body lagi misalnya, ya kan? Ini adalah style untuk Bootstrap itu sendiri. Misalnya kita buat di sini background red, misalnya seperti itu. Kita buat sini red, dan di sini kita buat background apalagi background color blue misalnya. Nah, ketika Anda menggunakan SCSS yang dilakukan kira-kira seperti ini. Tapi kemudian ketika Anda ingin menggunakan .sas, misalnya saya buat di sini min.sas, maka itu bisa kita copy aja, kita paste di sini dan ini kita hilangkan untuk semua kali brackets pembuka maupun penutupnya, semikolonnya juga. Jadi kode Anda tinggal hanya seperti ini saja ketika Anda menggunakan .sas. Tapi ketika Anda menggunakan SCSS ya kira-kira seperti inilah yang Anda butuhkan.
Yang mana pilihan Anda itu tergantung kekonsistenan Anda gitu. Karena jika Anda lihat di sini, dia itu baca dari space ini. Ketika misalnya Anda nanti space-nya seperti ini, maka dia akan dibilang error. By the way, yang saya sering lakukan adalah seperti ini. Tapi untuk seri ini, saya akan stick menggunakan SCSS karena saya takut Anda mendapati error nantinya gitu. Nah, makanya saya akan menggunakan SCSS untuk tutorial ini. Saya akan hapus kedua file tersebut hanya karena ingin mencontohkan kepada Anda. Kemudian saya akan buat di sini satu folder dan file dengan nama source, dan dalamnya kita buat folder yang namanya sas, dan di dalamnya kita buat min SCSS. Kemudian pada source ini saya akan buka new file di sini dengan nama folder akan kita buat di sini lagi namanya JS, dan dalamnya kita buat min.js. Sehingga jika sekarang kita lihat dalam source folder ini ada dua folder, yang pertama JS dan yang kedua sas. Oke. Inilah nanti yang dikompil Laravel Mix ini dan dimasukkannya ke file yang kita inginkan. Di sini saya akan buat satu folder. Keluar dari source kita akan ke directory-nya. Saya akan di sini public dan dalamnya kita buat index HTML. Nah, di sini saya akan start nanti untuk HTML-nya dan kita akan include nanti di sini dia untuk CSS-nya. Tapi yang jelasnya sekarang ketika misalnya kita ingin menjalankannya, ini tidak akan bisa belum. Kecuali kita lakukan dengan cara yang disuruhnya seperti ini misalnya. Tapi karena banyaknya masalah ketika saya menggunakan ini dan ini tidak berkeluaran baik untuk penonton, maka saya menyarankan di sini Anda untuk menggunakan yang namanya npm script. Nah, jadi ini apa? Ini adalah script yang bisa kita jalankan dengan cara npm run dev, npm watch di terminal Anda sesuai pilihan apa yang ada di sini. Nah, tapi untuk melakukan itu, kita terlebih dahulu akan install cross emb file. Kita copy dan kita paste di terminal kita. Enter, tunggu sampai selesai. Ketika dia menginstalnya, tidak ada salahnya jika kita copy apa yang ada di sini dan kita lihat pada package JSON, kita paste di dalam script ini. Kita hilangkan aja dulu script ini seluruhnya dan kita paste di dalam. Saya kasih koma di sini biar supaya tidak error dan kemudian silahkan indent tabnya bagus-bagus. Jika kita lihat di terminal apakah dia sudah selesai, dia sudah selesai rupanya, dan selanjutnya tugas kita adalah npm run dev. Dev ini didapat dari sini. Ketika misalnya Anda ingin development bisa juga, watch bisa juga, production untuk prod bisa juga. Ketika misalnya production, dia akan membentuk file secara minifikasi. Nah, sekarang yang pertama saya akan run dev dulu. npm run dev, apakah ini berhasil atau belum? Let's see, kan gitu. Alright, jika Anda lihat sudah selesai ya untuk run dev-nya dan dibilangnya di sini selesai. Silahkan jalankan lagi katanya. Oke, npm run dev. Maka jika Anda di sini dia bilang error. Kenapa error? Katanya tidak ditemukan source app.js. Karena di sini yang kita lakukan adalah source.js min.js. Oke, let's do the fix. Pergi ke webpack.min.js. Di sini kita akan buat js min.js. Dan yang kedua itulah sas, dan di sini kita buat min.sas. SCSS, sorry. Nah, untuk directory distributionnya kita akan pindahkan dia ke public aja daripada di this folder di sini. Coba ini saya hapus, ya kan? Kita tidak akan menggunakan this di sini. Mulai ini kan kita akan memasukkan dia ke dalam public ini sehingga nanti kita mudah bekerja. Coba dibuat di sini dulu public. Dan untuk ini saya buat JS dan ini kita buat CSS. Jadi sebenarnya browser sendiri tidak bisa menerima min SCSS dan oleh karena itu Mix inilah membuat nanti filenya menjadi CSS sehingga browser bisa melihatnya. Oke. Sekarang coba dulu kita jalankan sekali lagi. npm run dev. Oke, entar. Jika sudah, sekarang jika Anda lihat dia sudah membuatkan kita dua folder, yang pertama CSS dan yang kedua JS. Dalamnya masing-masing ada file min CSS dan JS-nya. Untuk masalah ini, jangan sampai Anda menyentuh file yang ada di sini. Ya kan, meskipun jika Anda di sini masih kosong dan di sini masih kosong, jangan pernah sentuh. Jadi ketika kita ingin menggunakan SAS itu, yang kita sentuh adalah yang dalam source folder. Yang ada di SAS, di sini adalah min SCSS. Di sini yang kita sentuh. Contohnya di sini, saya akan buat body background, kita buat di sini background color red misalnya. Dan ini tidak akan dieksekusi oleh Laravel Mix kecuali kita buat di sini npm run watch. Tapi yang jelasnya sebelum itu, saya ingin memperkenalkan sesuatu kepada Anda. Di sini ketika misalnya saya refill in Finder, saya buka di browser, ya kan? Saya buka di browser, open with Chrome ataupun apalah, maka dia akan bisa. Namun tidak beruntungnya kita tidak bisa di sini yang namanya refresh secara otomatis, ya kan? Yang kita mau ketika misalnya kita rubah file kita yang ada di sini, ya mau itu CSS-nya, mau itu HTML-nya, dia tanpa kita refresh harus langsung terrefresh gitu. Otomatis lah gitu.
Nah, oleh karena itu saya akan menyarankan Anda untuk menggunakan Live Server. Ketika Anda belum mempunyainya, silahkan install dulu npm install. Secara global ya, -g untuk install secara global, dan baru di sini Live Server. Ketika misalnya Anda menggunakan Mac dan ini error, silahkan pakai yang namanya sudo ya. Itu adalah super user biar supaya dia tidak error nantinya. Nah, kebetulan saya sudah menginstalnya. Jika Anda belum, silahkan enter. Oke. Ketika misalnya sudah selesai, Anda pasti bisa mengetikkan di sini Live Server dan kemudian Anda target di mana direktorinya. Ketika misalnya jika kita lihat di struktur project kita, di sini untuk indeksnya adalah di public. Maka kita buat di sini Live Server public. Ketika misalnya saya enter, maka dia akan langsung membukakan kita port 8080 dengan IP address laptop Anda sendiri. Maka di sini jika Anda lihat, ketika misalnya saya rubah di sini indeks HTML ini, saya buat misalnya ABC, kita refresh di browser. Tanpa refresh ya, sorry. Maksud saya, mari kita lihat di browser, maka dia akan langsung berganti. Anyway, let's move on. Coba kita pergi ke terminal kembali, dan saya akan buka new tab di sini. By the way, ketika misalnya Anda menggunakan yang namanya PS Code, Anda bisa run terminal ya. Di sini new terminal, maka dia akan membuat terminal di sini npm run dev misalnya. Maka dia akan menjalankan seperti apa yang kita buat tadi di terminal eksternal. Cuman lagi entah kenapa saya tidak suka bermain terminal di sini. Ya, sorry, makanya saya menggunakan terminal eksternal. Ketika Anda menggunakan PS Code juga tidak ada masalah kok. Jadi sah-sah saja. Cuman saya lebih suka di luar dan di sini saya mengkode. Gitu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat pada package JSON tadi ada yang dev namanya untuk run development sekali saja. Tapi ketika Anda ingin watching for changes, misalnya kita ingin rubah apa yang ada di CSS ini, misalnya, tanpa kita harus lakukan lagi npm run dev, kita bisa menggunakan watch. Oke, watch what happen. Ketika misalnya saya ingin mengeksekusi red ini, maka saya akan lakukan npm run dev, ya kan? Dan jika kita refresh di browser, oke, dia tidak refresh otomatis ya. Coba dulu kita lihat apa yang kita lakukan di index HTML. Ya, kita belum include juga CSS-nya. Coba dulu kita include ya. Link, ya kan? CSS min CSS, dan di bawah ini kita buat scripts. Sorry, bukan script tapi script aja. Dan kita buat di sini js min.js. Coba kita refresh di browser. Merah dia memang. Tapi ketika misalnya saya ingin mengganti ini menjadi blue atau sky blue misalnya, ya kan, seperti itulah mau contohnya. Kita refresh di browser, nothing happens. Why? Because the Laravel mix not comply your SAS. Oke, yang selanjutnya kita akan lakukan di sini npm run watch. Dia akan watching for changes. Apapun yang Anda rubah nanti, maka dia akan tetap compile SAS ataupun JavaScript-nya. Ketika misalnya kita refresh di browser, maka dia sudah berganti. Ketika misalnya kita ganti yang ada di sini blue, maka kita refresh di browser, harusnya dia sudah menjadi blue juga, which is very very cool, ya kan? Nah, sekarang next stepnya, ketika misalnya sudah Laravel mix-nya bisa digunakan atau bisa di-compile-nya SAS kita ke dalam CSS-nya, step selanjutnya adalah install Bootstrap itu sendiri. Anda tahu, jika misalnya kita menggunakan Bootstrap versi 5 ini, dia sudah tidak menggunakan jQuery tapi masih menggunakan Popper. Oleh karena itu di sini dua yang kita install. Yang pertama Bootstrap itu sendiri, dan yang kedua itu adalah Popper. npm install Bootstrap. No, it's not. Kenapa? Karena jika kita melakukan seperti ini, kita enter, maka dia hanya akan menginstal Bootstrap, dan itu versi 4. Ketika kita ini menggunakan versi 5, maka kita bahas ini add next. Itu peraturan yang dibuat oleh Bootstrap itu sendiri. Tapi by the way, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa ini masih alpha version, belum dirilisnya untuk defaultnya gitu. Tapi udahlah, forget it, karena kita di sini belajar Bootstrap, dan saya pun menyangka bahwa ini tidak akan banyak beberapa perubahan. Ketika misalnya Anda sudah familiar dengan Bootstrap 4, saya rasa tidak ada masalah ketika ingin ke Bootstrap 5. Begitu juga dengan alpanya. Ketika misalnya alpanya sudah diberi clue seperti ini, maka seharusnya perbedaannya sangat tidak signifikan kok. Jadi tidak usah khawatir. Oke, oleh karena itu di sini saya akan enter. No. Kenapa tidak bilang iya? Karena di sini kita ingin install yang namanya Popper juga. So kita buat di sini spasi popper.js. Kita enter. Kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Alright, jika Anda lihat di sini Bootstrap 5 Alpha 1 sudah berhasil install dan juga Poppernya. Maka step selanjutnya adalah memasukkan Bootstrap itu sendiri ke dalam SCSS kita atau SAS kita dan juga JavaScript kita. Oke, yang pertama di SCSS-nya. Saya ingin melakukan di sini yang namanya import. Ketika kita ingin target Node Modulus, pastinya jika kita install package, dia pasti masuk ke Node Modulus, ya kan? Maka oleh karena itu kita buat sini backtick atau apapun lah yang Anda sebut, ini tepat di samping angka 1 biasanya. Dan kita buat di sini Bootstrap SCSS, dan di sini Bootstrap. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang jika kita lihat di terminal, maka dia akan compile jika Anda lihat di sini, dan kasusnya ini sudah berhasil. Coba kita lihat pada CSS folder yang ada di public, main CSS, maka dia sudah masuk.
Dan kita ingin testing dengan menggunakan di sini class BG primary, misalnya seperti itu. Karena BG primary ini termasuk utility yang diberi Bootstrap ketika kita ingin menggunakan background berwarna primary. Begitu juga dengan warning dan juga danger dan sebagainya. Berarti Bootstrap sudah bisa masuk ke project kita. Oke, itu saja sih. Dan sekarang mungkin jika kita belajar tentang SAS-nya sudah, tapi kita belum berbicara tentang bagaimana memasukkan JavaScript-nya. Itu sangat mudah sekali, lebih simpel dari yang SAS yang Anda lihat tadi. Kita hanya buat di sini import dan kemudian kita buat di sini bootstrap, selesai. Oke, jika kita refresh di browser tidak ada akan yang terjadi, tapi jika kita lihat pada JS file yang ada di sini, maka ini sudah akan banyak sekali. Oke. Dan yang kedua, mungkin Anda berpikir, kenapa kita tidak mempelajari tentang package.json tadi? Oke, cool. Di sini kita sudah mempelajari watch, dev, dan prod belum. Nah, ketika misalnya kita lihat sekarang min CSS, di sini kan ya layaknya kita mengcoding lah kan, strukturnya teratur dan juga tabnya teratur. Tapi bagaimana ketika kita ingin production, versi production lah misalnya. Oke, saya akan buat terminal. Di sini saya akan Ctrl C untuk stop watching for changes-nya. Saya akan buat sini npm run prod. Bedakan nanti ketika misalnya ini adalah hasil dari watch ataupun dev, kemudian ketika misalnya production ini sudah selesai, maka dia akan berubah nanti menjadi minification atau menjadi minifikasi. Maka jika Anda lihat sudah selesai dan ya dia akan membuat file ini secara minifikasi, which is inilah yang sebenarnya yang kita ingin bawa ke live production, kan gitu. Biar supaya apa? Biar supaya tidak lag lah. Karena masalah aset itu problem bagi website kita sendiri. Maka oleh karena itu saya di sini menggunakan Laravel mix biar supaya tidak banyak apa namanya setting-setting apalah gitu. Nah, karena di sini kita sudah dikasihnya option ketika Anda ingin menggunakan watching for changes bisa, dev bisa dan juga production bisa. Sehingga kita tidak perlu mendalami yang ke sana. Karena kita ingin mempelajari atau mendalami bootstrapnya di sini. Oke. Jika sudah sekarang, ketika misalnya secara minifikasi begini sudah selesai, harusnya ini juga sudah bisa dipakai juga, ya kan? Kita buat di sini class BG primary. Kita refresh di browser, maka dia sudah berhasil. Oke. Dan by the way, saya akan langsung buat di sini npm run watch kembali karena kita ingin bekerja nanti di SAS yang misalnya seperti itulah. Tapi untuk di awal-awal saya tidak perlu membahas seperti itu. Yang saya bahas nanti di awal pasti ya basic lah untuk memperkenalkan bagaimana komponen Bootstrap. Tapi nanti ketika Anda tertarik untuk memodifikasinya, saya bisa langsung mengajari Anda karena kita sudah menggunakan teknik SAS di sini. Alright, that's it for this lesson. I'll see you on the next video.